Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pernyataan dari teman-teman pencari kerja yang menyatakan bahwa program pemagangan itu adalah modus perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja upah murah. Memang benar, program pemagangan sering disebut sebagai modus perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan upah murah. Dan secara hukum, pernyataan itu tidak keliru. Karena dalam aturan resmi pemerintah, peserta magang tidak berhak atas upah. Yang diberikan hanyalah uang saku, bukan gaji atau upah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Di dalamnya jelas disebutkan bahwa pemagangan adalah bagian dari pelatihan kerja yang dilakukan secara langsung di tempat kerja, bukan hubungan kerja sebagaimana karyawan tetap. Program pemagangan ini dibuat untuk membantu pemerintah karena keterbatasannya dalam menyediakan fasilitas pelatihan untuk seluruh pencari kerja. Oleh karena itu, konsep magang menjadi solusi agar para pencari kerja mendapatkan keterampilan praktis langsung dari dunia industri. Dengan program pemagangan ini, antara pemerintah dan perusahaan berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia pencari kerja yang ada di wilayahnya. Namun sayangnya, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan menjalankan program ini dengan niat yang baik. Banyak ditemukan perusahaan yang menyalahgunakan program pemagangan dengan menjadikannya sebagai cara untuk mendapatkan tenaga kerja murah tanpa ada pelatihan yang bermakna. Beberapa pelanggaran yang umum terjadi antara lain, yang pertama, tidak adanya MOU atau nota kesepahaman antara pemerintah dengan perusahaan. Yang kedua, tidak membuat perjanjian pemagangan yang disahkan atau diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan. Yang ketiga, perusahaan memperpanjang masa magang bertahun-tahun di posisi yang sama. Padahal, sesuai dengan aturan, peserta magang itu maksimal hanya 1 tahun di posisi yang sama. Apabila dia ingin diperpanjang, maka harus dipindah ke posisi yang berbeda. Dan itu pun maksimal 1 tahun. Setelah 1 tahun selesai masa perpanjangan, maka perusahaan harus menentukan apakah dia dilanjut menjadi karyawan tetap di perusahaan atau selesai diberikan sertifikat pemagangan atau surat pengalaman magang. Perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan wajib memastikan bahwa peserta mendapat pelatihan, mendapat pembimbing, dan pengalaman kerja yang relevan. Jika tidak, maka praktik tersebut sudah menyimpang dari aturan dan melanggar nilai-nilai keadilan. Pemerintah melalui Disnaker akan terus aktif melakukan pembinaan pelaksanaan program pemagangan ini. Dalam Islam mengajarkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban, maka pengawasan terhadap pemagangan adalah amanah yang tidak boleh diabaikan, agar tidak menjadi sarana eksploitasi. Bagi peserta magang yang menyadari adanya penyimpangan atau pelanggaran di tempat magang, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama, tidak ada MOU antara perusahaan dengan pemerintah, tidak adanya perjanjian pemagangan tertulis yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja, dan masa pemagangannya diperpanjang bertahun-tahun. Maka teman-teman jangan diam, harus berani untuk melaporkan. Itu bukan bentuk pembangkangan, tapi bentuk ikhtiar kita dalam menegakkan aturan dan keadilan. Laporan teman-teman bisa lakukan langsung datang ke Disnaker atau bisa melalui website lapor.go.id. Jika perusahaan terbukti melanggar regulasi pemagangan, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan. Salah satu sanksi yang paling berat adalah perusahaan wajib mengangkat peserta magang menjadi pekerja tetap. Ini bentuk perlindungan hukum bagi peserta pemagangan. Dalam Islam, setiap kerja keras adalah bentuk ibadah, tapi ibadah tidak boleh dilakukan dalam sistem yang zalim.
Pemagangan yang benar harus membawa manfaat, bukan menyusahkan. Jadi, mari kita ubah mindset tentang magang. Jangan melihatnya sebagai kerja upah murah, tapi lihat sebagai pintu masuk menuju pengalaman dan kompetensi. Indikasi perusahaan mempekerjakan upah murah yang sangat jelas terlihat adalah apabila mereka melakukan rekrutmen atau mulai pendaftaran program pemagangan, perusahaan merekrut calon peserta magang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di perusahaan sebelumnya. Nah, ini salah satu indikasi perusahaan ingin mempekerjakan tenaga kerja upah murah. Jadi, kami selalu mendorong perusahaan apabila ingin menjalankan program pemagangan, yang direkrut adalah pencari kerja yang masih minim pengalaman, bahkan nol pengalaman. Minim pengalaman di sini maksudnya adalah paling dia PKL dari kampus atau prakerin dari sekolah. Nah, itu masih kita tolerir. Jika peserta magang yang direkrut sudah pengalaman bekerja 1 tahun, 2 tahun di perusahaan sebelumnya, itu pasti akan kami cegah. Karena ini indikasi bahwa perusahaan ingin mempekerjakan tenaga kerja upah murah, bukan ingin melakukan proses pelatihan kerja di tempat magang. Jadi, kamu sebagai peserta magang juga punya tanggung jawab. Tunjukkan etika kerja, semangat kerja, tunjukkan kompetensi sebaik-baiknya, manfaatkan waktu di tempat magang sebaik mungkin, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Maka gunakan program pemagangan ini untuk memperkuat kualitas diri secara maksimal. Untuk perusahaan, jadikanlah program pemagangan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, bukan untuk mencari keuntungan semata. Dengan membina calon tenaga kerja secara jujur, perusahaan telah ikut menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Dan saya tekankan lagi kepada para peserta magang, jika ada pelanggaran, jangan takut untuk bicara. Kalau semua memilih diam, maka modus pekerja upah murah benar-benar bisa terjadi. Teman-teman yang melapor itu dilindungi oleh hukum. Jangan biarkan ketidakadilan terus terjadi karena semua memilih diam. Semoga ke depan pelaksanaan program pemagangan ini semakin baik, semakin adil, dan sesuai dengan tujuan awal. Kita semua berharap bisa hidup dari pekerjaan yang halal, dari proses belajar yang jujur, dan dari sistem yang menghargai manusia sebagai makhluk yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita dalam mencari ilmu, pengalaman, dan rezeki yang berkah. Tetap semangat, tetaplah jadi pribadi yang jujur. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.